Kita sementara mempersiapkan pilkada kali ini tahun 2024. Kali ini saya tampil lagi dan kali ini sudah mempersiapkan dengan langkah-langkah, yaitu pertama dengan mempersiapkan partai politik yang sementara menjadi pengusung kita. Kebetulan hari ini kita sudah mendapatkan 3 partai politik yang sudah memberikan rekomendasi. Yang pertama itu Partai PKB, dan yang kedua Partai Nasdem. PKB itu memiliki 4 kursi di ARU, dan Partai Nasdem juga memiliki 4 kursi. Yang ketiga adalah Partai PKN yang memiliki 2 kursi di ARU. Dengan demikian kita sudah memiliki 10 kursi, sudah memiliki sudah melebihi dari kota yang diisyaratkan dalam PKPU sendiri. Itu 25% dari jumlah kursi di DPR Kabupaten Kepulauan Aru. Yang berikut masih menyusul lagi beberapa partai politik seperti PKS, Golkar, dan Demokrat yang sebentar lagi mungkin mengeluarkan rekomendasi. Ya, kita berkaca dari pengalaman terdahulu ya. 2020 saya tampil sebagai calon kandidat bupati dan memang belum berhasil pada waktu itu, dan tantangan-tantangan yang kemarin 2020, hambatan dan yang menjadi memicu dalam kekalahan kita kemarin, kita mulai membenahi satu persatu kelemahan-kelemahan kita, dan kita membuat sebuah strategi baru dengan membuat tim serapi mungkin, seefektif mungkin dalam pemenangan pilkada 2024 ini. Dengan strategi itu yang kemarin kita mungkin lalai, lemah, ini mulai diperbaiki satu persatu dengan menguatkan tim-tim yang ada di lapangan. Jadi persoalan kita tampil sebagai seorang kandidat bupati bukan persoalan menjadi bupatinya, tapi apa yang bisa dibuat dengan jabatan seorang bupati. Melihat tantangan yang sementara dihadapi di Kabupaten Kepulauan Aru pemerintahan hari ini dengan keterpurukannya pemerintahan, kemiskinan, infrastruktur yang lambat dan tidak pada perencanaan yang matang, dan kita melihat sumber daya alam Aru yang begitu melimpah, tapi hari ini kenyataannya kita masih hidup dalam kemiskinan ekstrim, pengangguran. Hal-hal ini yang menjadi tantangan-tantangan besar ke depan untuk seorang pemimpin ke depan untuk menjawab tantangan-tantangan ini. Dia tidak bisa berpikir lagi yang biasa-biasa pada biasanya. Dia harus punya inovatif yang luar biasa untuk mengenjot kinerjanya yang mengejar ketertinggalan selama kurun waktu. Aru itu selama 20 tahun sudah dalam satu kurun waktu masa rancangan pembangunan jangka panjang dia. Dan hari ini kalau kita ikut secara angka di dalam statistik dan perencanaan daerah itu, kita tidak bisa diukur karena arah perencanaan kita itu sampai sekarang kita mau ke kanan perencanaan itu, yang sekarang ini terjadi tidak tahu mau kemana. Nah, ini yang tidak bisa terukur. Untuk itulah ke depan sebagai seorang calon kepala daerah ke depan, yang pertama harus dibuat adalah sebuah perencanaan yang matang dulu. Terutama rancangan tata ruang wilayah dia harus matang dulu, dan disitulah dia mulai melakukan program-program kerjanya untuk mengejar ketertinggalan selama 20 tahun. Kita selama ini terlupakan ya, kita tinggal di daerah perbatasan yang jauh dari infrastruktur jasa perhubungan, komunikasi. Kita sangat terlupakan, apalagi dengan infrastruktur kita yang morat-marit, yang keterbelakang. Ini menambah keterburukan kita di daerah perbatasan. Strategi kita ke depan adalah bagaimana mempromosikan Aru itu ke depan, untuk bisa dikenal oleh dunia luar secara nasional dan internasional. Kita punya di sana punya potensi-potensi pariwisata, punya potensi perikanan. Hal-hal ini yang kita mau genjot dan kita mau promosikan Aru itu ke depan supaya bisa dikenal. Aru benar-benar dikenal sebagai satu daerah yang
berpotensi penyumbang perikanan terbesar di dunia sekarang hari ini, dan kita mau buat itu sebagai satu promosi daerah untuk mengenjot perekonomian daerah itu sendiri. Kondisi saat ini di Kepulauan Aru, kebetulan Kepulauan Aru itu adalah terdiri dari 10 kecamatan dan 117 desa. 115 desa itu ada di luar kabupaten itu sendiri. Aru dikenal sebagai daerah kepulauan, dan Maluku itu disebut kepulauan 1000 kepulauan. Maluku adalah daerah provinsi dengan 1000 pulau. 3/4 pulaunya itu ada di Kepulauan Aru, 592 pulau. Nah, ini kita punya 10 kecamatan ini ada semuanya di kepulauan, dan 117 desa pun ada di kepulauan. Nah, inilah tantangan-tantangan terbesar pemerintah ke depan, bagaimana menjawab keterisolasian 117 desa 10 kecamatan ini untuk terhubung dengan kabupaten itu sendiri. Makanya strategi kita ke depan, bagaimana menjawab tantangan itu adalah bagaimana membuat sebuah transportasi massal untuk 10 kecamatan dan 117 desa ini secara kontinuitas, supaya bisa menjawab ketertinggalan desa itu sendiri dan perekonomian di desa-desa itu. Kebetulan desa-desa kita itu adalah desa nelayan yang berada di pesisir, seluruh pesisir di Kabupaten Kepulauan Aru. Transportasi massal ini kita mengingat bahwa geografis Aru itu adalah daerah laut dangkal, yang kita tidak bisa samakan dengan daerah-daerah lain yang punya transportasi massal seperti kapal roro, kapal feri. Ini membutuhkan draft air laut itu yang cukup dalam, yaitu sekitar 4-7 meter, minimal 4 meter. Sedangkan laut kita adalah laut dangkal. Waktu surut itu kita bisa sampai draftnya 0. Nah, paling dalam di pesisir itu ada 2-3 meter. Makanya desain kita ke depan adalah kita punya transportasi massal ini yang seperti kapal LCT, yang dimodifikasi seperti kapal feri nanti, untuk bisa menjangkau daerah-daerah dangkal yang terisolasi di 117 desa dan 10 kecamatan itu. Kita harus bisa menjawab tantangan hari ini masyarakat desa itu sendiri. Mengingat kita punya masyarakat desa itu seluruh ada dalam daerah kemiskinan ekstrem terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru itu, karena hampir rata-rata masyarakat desa itu tanpa penghasilan. Makanya kita disebut kemiskinan ekstrem. Siapa tahu kita punya sumber daya alam yang luar biasa di 117 desa itu, karena kita ada daerah pesisir dan penghasil perikanan terbesar di Indonesia. Tantangan ini yang kita mau jawab yaitu dengan membuat transportasi tadi. Kita harus meyakinkan masyarakat bahwa dia punya potensi, tetapi karena lambatnya pembangunan infrastruktur dia, keterisolasian dia, makanya dia menjadi miskin. Nah, hari ini apa yang kita mau buat adalah bagaimana supaya orang di desa 117 desa itu mau bertahan tinggal di desa dan mencintai desanya. Oleh karena itu kita harus membuat dia punya penghasilan. Dia bisa menghasilkan dan dia mau cintai desa itu. Dan itulah harus yang dibuat adalah bagaimana membuat transportasi itu untuk bagaimana mobilisasi hasil perikanan dia dari daerah pesisir ke daerah pengumpul di Kota Dobo. Selama ini program-program pemerintah itu lebih kepada hal yang dibutuhkan hari ini, apa yang dibutuhkan, tapi tidak menjawab tantangan dia, seperti bantuan longboat, nelayan, dan jaring tangkap dan sebagainya. Tetapi dia tidak pernah, pemerintah hari ini tidak pernah mengevaluasi bahwa apakah selama 20 tahun kurun waktu pembangunan di Aru, dengan bantuan sebegitu banyak kepada nelayan-nelayan kecil kita, dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi nelayan kecil itu apa? Ini yang tidak pernah dievaluasi. Yang kenyataannya semua bantuan itu tidak pada manfaatnya, karena
apa yang diberikan kepada pemerintah, berikan kepada nelayan itu dia bisa menggunakan alat tangkap itu, tapi hasilnya apa? Mau dibawa kemana hasil itu? Nah, inilah tantangan. Jadi dia punya alat tangkap, dia punya perahu tangkap, tetapi hasilnya itu tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa dibawa kepada pengumpul dan penjual. Karena jarak dari pengumpul kepada daerah produksi, itu Aru itu sekitar dari selatan ke utara sekitar 90 mil laut. Inilah jarak tantangan inilah yang membuat kesulitan nelayan-nelayan kecil kita di pesisir itu untuk membawa hasil-hasil perikanannya kepada pengumpul. Inilah yang kita tadi bilang, tantangan ini harus dijawab oleh pemerintahan. Besok-besok ini, siapapun jadi pemimpin harus bisa menjawab ini. Berarti kita harus tahu akar persoalannya. Akar persoalan itu kita hari ini di Aru adalah transportasi. Transportasi massal ini yang harus dijawab. Dijawab oleh pemerintahan berikut. Bagaimana menjadi sebuah prioritas pembangunan dia. Aru ke depan tahun 2024-2029 adalah prioritas kita adalah perhubungan transportasi akses. Supaya keterisolasian masyarakat pesisir kita itu bisa terjangkau dengan sebuah transportasi massal, dan dengan demikian kita dengan sendirinya menarik investasi di daerah itu tentang perikanan itu sendiri. Jadi seringkali dalam pertemuan dengan nelayan kecil sering saya katakan bahwa membantu nelayan kecil kita harus membantu dulu pengusaha perikanannya. Membantu pengusaha perikanan bukan pemerintah memberikan dana hibah atau bantuan stimulus kepada pengusaha itu, tapi bagaimana membuat sebuah regulasi yang baik dan mempermudah izin perizinan. Yang kedua, bagaimana membuat infrastruktur yang berfokus kepada perikanan itu sendiri. Nah, kebetulan kita daerah kepulauan pesisir, yang kita mau buat adalah bagaimana membuat transportasi. Jadi kita ulang terus menyangkut transportasi. Akar persoalan di Aru adalah transportasi untuk menjawab keterseleksian. Terima kasih. Sumber daya manusia di Aru. Kita bicara sumber daya manusia, ini yang sementara sekarang dibicarakan di Kabupaten Kepulauan Aru oleh pemerintahan sekarang. Kita bukan mengulang, tapi kita mengevaluasi pemerintah terdahulu, kira-kira yang baik mana, yang positif dan negatif. Yang positif kita ambil, yang negatif kita buang. Inilah yang selalu dikampanyekan oleh pemerintahan sekarang. Kita tidak membangun negeri, kita tidak membangun fisik, tetapi kita membangun sumber daya manusia. Ini agak keliru dengan persepsi kita ke depan nanti. Membangun sumber daya manusia bukan berarti berapa banyak anak-anak kita yang dikuliahkan setingkat sarjana. Ini pandangan kita berbeda di situ. Membangun sumber daya manusia, kita ke depan memang lebih bertumpu kepada pembangunan karakter manusia di Aru itu sendiri. Pembangunan karakter ini kita mulai dari mana? Ya dimulai dari usia dini. Usia 9 tahun pendidikan dasar, itulah yang kita genjot. Kebetulan kita bukan terisolasi ini, makanya kita butuh strategi khusus. Bagaimana keterisolasian di desa-desa pesisir dan kecamatan ini, bagaimana bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Lagi-lagi kita bicara tentang bagaimana keterisolasian harus dijawab dulu, supaya memudahkan transportasi guru dan pelayanan medis dan sebagainya, pelayanan pendidikan di desa-desa terisolasi itu. Kalau kita bicara sumber daya manusia, bicara keterisolasian, itu harus jawab dulu dengan keterisolasian itu adalah bagaimana membangun akses transportasi itu. Jawaban kita masih sama, akar persoalan kita hari ini masih sama. Tentang perekonomian, tentang sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, di daerah-daerah pesisir kita, daerah-daerah terisolasi kita, adalah satu jawabannya, adalah harus menjawab tantangan keterisolasian ini, adalah membuat daerah terisolasi itu bisa dengan mudah terakses. Mungkin demikian. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Aru lebih bijak, lebih dewasa dalam berdemokrasi depan. Karena kita salah memilih seorang pemimpin, berarti kita salah juga menentukan nasib Aru itu ke depan.
bukan saja menyangkut infrastruktur pembangunan, tetapi juga menyangkut ekonomi, menyangkut sumber daya manusia. 5 tahun waktu yang lama bagi orang yang bisnis, waktu yang sangat panjang. 5 tahun itu kita sudah bisa membuat progres yang berarti bagi negeri itu. Jadi berharap supaya dengan keterpurukan daerah itu, keterbelakangan dari sisi pembangunan sumber daya manusia, inilah saatnya kita merubah itu semuanya. Dengan cara apa? Mencari seorang pemimpin yang bisa membawa solusi hari ini kepada apa yang kita butuhkan, apa yang dibutuhkan masyarakat Aru itu sendiri, apa yang menjadi tantangan masyarakat itu sendiri. Inilah yang harus dijawab. Jadi kita harap pada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru bijaklah dalam menilai seorang pemimpin. Mungkin itu harapan kita ke depan.